بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh, masih dalam pembahasan mata pelajaran IPA. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas bagian IPA biologi. Bab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa di bawah lindungannya. Selanjutnya, pada bab ini, tujuan dari pembelajaran kita ada beberapa. Di antaranya adalah membandingkan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Jadi pada pencernaan nanti ada yang berlangsung secara mekanik dan kimiawi. Nah, apa bedanya akan dibahas di sana. Yang kedua, mengidentifikasi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada manusia. Dan yang ketiga, menjelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Setelah itu, mengidentifikasi enzim-enzim pencernaan beserta fungsinya yang terdapat pada mulut, lambung, dan usus halus. Tapi sebelum semua kita lalui, perlu kita awali dulu. Pada bab ini kita bahas tentang apa sih sebenarnya yang terkait dengan pencernaan. Pencernaan itu nanti terkait dengan tidak lain adalah makanan. Nah, makanan itu sendiri di dalam tubuh manusia atau di dalam tubuh kita punya fungsi. Di antaranya adalah sebagai sumber energi. Jadi dengan makan kemudian nanti diambil sari makanannya. Nah, di antara sari makanan yang tercerna itu nanti bisa diubah menjadi energi. Kemudian fungsi yang lain makanan adalah untuk pertumbuhan, ya. Dan ini sebagai ciri dari makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, itu semua tidak bisa dilepaskan dari makanan itu sendiri. Artinya akan semakin besar, akan tumbuh, kemudian akan berkembang manakala makhluk hidup itu adalah memerlukan makanan. Kemudian yang ketiga, mengganti sel tubuh yang rusak. Jadi perlu diketahui bahwa tubuh kita itu di setiap hari ada jutaan sel yang mati, yang rusak, dan itu perlu rehabilitasi, ya. Perlu diganti dengan sel-sel yang baru. Nah, salah satu bagian yang bisa menggantikan atau menumbuhkan sel yang baru atau yang rusak itu adalah
dari fungsi makanan itu sendiri. Kemudian, apa sih yang ada di dalam makanan itu? Atau zat apa yang ada di dalam makanan? Secara umum, bahwa makanan atau minuman yang kita makan itu yang pertama adalah mengandung karbohidrat. Ya. Jadi seperti yang kita makan ya. Biasanya ini terdiri dari zat tepung. Kalau di sekitar kita ya ada padi, ada singkong, ya, kemudian ada jagung dan sebagainya. Ya. Kemudian selain karbohidrat itu ada protein, ya. Protein, kemudian protein itu biasanya paling banyak ada di yang terkait, kalau yang dari hewani itu adalah telur dan daging, ya. Ada juga yang dari protein tumbuhan. Kemudian ada juga lemak, ya, ya, mengandung zat lemak, karbohidrat, protein, lemak, ya. Nanti masih ada lagi namanya vitamin, dan vitamin itu jumlahnya banyak sekali, ya. Kemudian ada juga mineral, ya. Dan yang terakhir nanti ada namanya air. Nah, kandungan zat-zat yang ada di dalam makanan itu semua akan kita rinci pada pembahasan berikutnya. Yang pertama kita lihat karbohidrat. Apa sih itu karbohidrat? Ya. Karbohidrat adalah molekul atau senyawa yang tersusun dari unsur hidrogen H, unsur karbon C, dan unsur oksigen O. Jadi terdiri dari 3 jenis unsur CHO. Kemudian fungsi utama dari karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Jadi penghasil energi yang paling besar dalam tubuh kita adalah karbohidrat, ya. Di mana 1 gram karbohidrat itu bisa menghasilkan 4,1 kilokalori dalam tubuh kita. Semakin banyak orang mengkonsumsi karbohidrat, berarti semakin banyak energi yang dihasilkan. Kemudian karbohidrat yang ada di dalam makanan itu terdiri dari 3 jenis. Ya, 3 jenis itu adalah ada jenis gula, kemudian jenis pati, dan jenis serat. Ya. Gula itu yang terasa manis, itu bisa dari buah, bisa dari madu, bisa dari susu. Kemudian kalau pati, ya, zat tepung itu ada pada umbi-umbian atau biji-bijian, pada padi, ya, pada singkong, pada ketela, jagung. Kemudian serat, ya, serat itu ada pada dinding sel tumbuhan. Jadi ketika kita mengkonsumsi sayur mayur, ya, di sana banyak mengandung zat namanya serat. Termasuk kita mengkonsumsi gandum, ya, sereal, ya, dan buah itu semua mengandung serat, ya. Itu 3 jenis daripada karbohidrat yang ada pada makanan. Kemudian orang ketika mengkonsumsi karbohidrat itu juga harus seimbang. Artinya apa? Ketika orang itu mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang berlebih akan menyebabkan gangguan kesehatan kita sendiri. Nah, gangguan kesehatan yang diakibatkan dari orang kelebihan karbohidrat itu dia akan terserang penyakit namanya diabetes mellitus, atau orang menyebut dengan istilah penyakit gula. Ya. Kemudian data dari WHO, ya,
dari sebuah riset itu menyatakan bahwa 246 juta orang itu mengidap diabetes. Nah, jadi jumlah 6% dari jumlah orang dewasa. Ini menandakan ya jumlahnya besar sekali orang yang kena diabetes. Ya, itu salah satu penyebabnya adalah kelebihan konsumsi karbohidrat. Sehingga karena jumlahnya yang begitu besar, disebut dengan istilah the silent epidemic. Jadi penyebab penyakit yang terselubung, ya, tersembunyi. Dan itu sudah bisa kita lihat di sekitar kita juga, ya. Betapa banyak orang atau saudara-saudara kita yang mengidap penyakit diabetes mellitus. Jadi penyebab utamanya apa? Ya, jadi jumlah karbohidrat dalam tubuh kita berlebihan. Jadi gaya hidupnya, ya, istilahnya suka makan enak, tapi ogah untuk melakukan gerakan olahraga. Jadi pola makannya berlebihan, sementara tidak diimbangi dengan olahraga. Olahraga itu salah satu fungsinya adalah membakar kalori atau membakar zat-zat yang dari makanan kita untuk dijadikan energi. Dengan banyak melakukan gerakan, semestinya sebagian energi kemudian terbuang, tidak menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, kadar gula yang normal pada darah itu sekitar 60 sampai 100 mg per dl. Ini ketika orang tidak makan atau dalam saat puasa. Tapi kalau setelah makan itu bisa naik sampai 140. Jadi untuk melihat apakah kita dalam keadaan normal kadar gula di dalam darahnya, itu bisa dicek, ya, sebelum makan dan sesudah makan. Dan ini sudah banyak cara atau banyak alat yang bisa mendeteksi kadar gula dalam darah kita normal atau berlebihan, ya. Bisa di apotek, bisa di puskesmas atau di tempat-tempat lain yang di sana menyediakan jasa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah lemak atau lipid, ya. Zat yang ada di dalam makanan kita ada namanya lemak atau lipid. Fungsi dari lemak itu adalah sebagai sumber energi juga, ya, 9,3 kilokalori per gram. Cuma ini dalam bentuk penyimpanan, tersimpan. Jadi tidak seperti karbohidrat yang siap digunakan. Kalau ini biasanya disimpan dalam cadangan. Ya, kalau dalam tubuh kita biasanya dalam bentuk lemak. Kemudian fungsi dari lemak yang kedua adalah melarutkan vitamin A, D, E, K. Ya, jadi ada beberapa vitamin yang tidak bisa larut dengan air. Ya, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ini semua hanya bisa larut dengan ketika ketemu dengan lemak. Kemudian yang ketiga, menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh. Nanti dibahas di subbab tersendiri. Jadi dalam tubuh kita itu ada namanya asam lemak esensial, ya, yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian lemak itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, yang pertama namanya lemak jenuh. Ya. Disebut lemak jenuh itu pada saat atau pada suhu kamar, ya, suhu 25 derajat Celcius,
itu bentuknya padat. Ya. Nah, lemak jenuh ini ada pada, kalau di hewani ada di daging, di susu, keju, kemudian di minyak kelapa, kemudian di minyak kelapa sawit. Itu adalah mengandung lemak jenuh. Ini kalau dilihat dari ilmu kimianya, lemak jenuh itu adalah lemak yang mengandung ikatan tunggal. Ya. Kemudian yang kedua ada lemak tak jenuh. Ya. Ini bentuknya cair pada suhu kamar. Ya, ini contohnya lemak di dalam biji-bijian. Nah, ini kalau di dalam zat kimia, lemak tak jenuh itu adalah jenis zat kimia yang mengandung ikatan jenis rangkap, bisa rangkap 2 atau bisa rangkap 3. Akan dibahas lebih jauh ketika kalian nanti masuk di kelas IPA, di SMA atau di MA. Kemudian kelebihan lemak jenuh sangat berbahaya. Ya. Kenapa? Nah, lemak jenuh itu ternyata bisa meningkatkan kolesterol dalam darah. Kalau kolesterol itu meningkat, maka akan menyumbat pembuluh darah. Ketika penyumbatan pembuluh darah terjadi, maka bisa nanti berefek ke jantung. Ya. Yang kedua, bisa juga pembuluh darahnya pecah, maka orang bisa kena stroke. Nah, itu terkait dengan lipid atau lemak. Kemudian yang berikutnya adalah protein. Ya. Apa itu protein? Protein adalah zat yang tersusun dari asam amino. Asam amino itu tersusun dari unsur-unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Kadang-kadang tercampur dengan belerang atau es, sulfur. Fungsi dari protein juga penghasil energi. Ya, cuma jumlahnya lebih kecil dibanding karbohidrat dan lipid. Ya. Kemudian fungsi utama dari protein itu adalah untuk pertumbuhan. Apa itu? Untuk mengganti sel-sel yang rusak atau sel-sel yang sudah mati. Ya, itu dari protein. Jadi kalau kita sedang mengalami gangguan ya kesehatan, kita sakit habis operasi atau ada bagian tubuh kita yang dilakukan pembedahan, maka di situ banyak sel-sel yang rusak. Nah, untuk mengembalikannya maka dibutuhkan zat pembangun, zat untuk menumbuhkan sel baru. Maka zat itu ada di protein. Maka baiknya orang ketika habis sakit atau habis operasi itu konsumsi makanannya banyak mengandung protein. Jadi makan yang enak-enak ya, dengan telur, dengan daging, susu, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang lain adalah membuat enzim dan hormon. Ini nanti terkait dengan pencernaan. Ya. Kemudian protein juga bisa membentuk antibodi, zat kekebalan tubuh. Jadi orang semakin baik konsumsi proteinnya, maka antibodinya, kekebalan tubuhnya akan semakin meningkat. Apalagi kondisi-kondisi seperti sekarang ini ya, kondisi-kondisi saat pandemi COVID-19 ini dibutuhkan antibodi tubuh yang kuat. Nah, salah satu caranya adalah dengan menjaga gizi makanan dan minuman yang dikonsumsi. Di antaranya adalah proteinnya harus terjaga dengan baik.
Kemudian protein itu terbagi menjadi dua. Ada yang berasal dari hewan, dinamakan dengan protein hewani. Daging, ikan, telur, susu, keju, ya. Kemudian yang kedua ada protein nabati. Itu protein yang terdapat atau berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada di kedelai, di kacang hijau, ya, di kacangan-kacangan. Jadi jenis kacang itu banyak mengandung protein jenis nabati. Nah, nanti pada pembelajaran berikutnya itu ketika kita memiliki zat-zat, ya, bahan-bahan makan, kita bisa menguji apakah di dalam zat yang akan kita olah itu apakah dia mengandung zat tepung, amilem, atau mengandung gula, atau mengandung protein. Tentunya zat-zat itu nanti ditambah dengan reaksi tertentu dan akan terdeteksi ada perubahan warna yang itu nanti bisa jadi jawaban apakah yang mau kita konsumsi itu benar-benar ada kandungan amilum, ada kandungan gula, protein, dan seterusnya. Baik. Kemudian zat yang ada di dalam makanan berikutnya adalah vitamin, ya. Vitamin itu fungsi utamanya adalah mengatur tubuh, kemudian mencegah dari penyakit. Nah, vitamin itu sendiri nanti terbagi menjadi dua atau menjadi beberapa bagian. Di antaranya nanti ada namanya vitamin yang larut di dalam air. Apa itu? Yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B sendiri nanti ada banyak sekali, ya. Ada B12, ada B1, B2, ada B kompleks, ya. Yang kedua adalah vitamin yang larut dalam lemak. Apa itu? Vitamin A, D, E, K. Nah, khusus untuk vitamin D, ya, itu terkait dengan saat tubuh kita terkena sinar matahari. Jadi ada kalau di desa-desa itu sering kali atau para ahli kesehatan menyarankan pagi hari sering berjemur matahari. Karena apa? Matahari pagi itu nanti panas sinarnya itu bisa mengandung provitamin D yang bisa menyehatkan tulang pada tubuh kita. Ya. Nah, di sini dicontohkan beberapa vitamin dan fungsinya sampai ke sumbernya, ya. Ada vitamin A, itu utamanya adalah menjaga kesehatan mata. Ya, ada di susu, telur, hati, sereal, sayur, dan seterusnya, ya. Kemudian vitamin B itu mengatur fungsi tubuh. Vitamin C itu membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh, gusi, dan otot. Dan vitamin D dan menguatkan tulang dan gigi. Sumber-sumbernya antum bisa baca lebih jelas di tabel ini. Ya. Berikutnya vitamin E, ya. Kalau vitamin E itu fungsinya adalah sebagai antioksidan, ya. Fungsi yang lain adalah membantu melindungi sel dari kerusakan. Ada vitamin K, itu membantu proses pembekuan ketika kita terjadi luka. Ini sumber-sumbernya bisa dibaca lebih jelas, ya. Kemudian zat lain yang ada di dalam makanan itu namanya mineral. Apa itu? Merupakan nutrisi yang sedikit mengandung karbon. Nah, apa yang dikandung? Yang dikandung dalam mineral diantaranya adalah kalsium, C, fosfor, P,
kalium K, natrium Na, besi Fe, yodium I, dan seng itu Zn. Ini semua ada di zat-zat mineral. Fungsi dari mineral itu adalah proses pembangunan sel. Jadi sel-sel yang rusak tadi, ya, selain protein yang meremajakan sel baru, maka ada pembangunnya. Siapa pembangunnya? Adalah mineral. Ya, zat namanya mineral. Kemudian membantu reaksi kimia dalam tubuh. Jadi banyak sekali reaksi yang ada dalam tubuh kita. Kemudian mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ya, itu menggunakan cairan mineral yang lewat bersamaan dengan darah merah kita. Ya. Kemudian pembentuk dan pemelihara tulang. Itu juga fungsi dari mineral. Nah, di tabel ini antum bisa baca nanti lebih jelas, ya, jenis unsur-unsurnya, kemudian kegunaannya dan sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah zat air. Ya. Nah, seperti kita ketahui, jadi seperti dalam bumi itu 3/4 dari isinya berupa air. Dalam tubuh kita juga tentunya seperti itu. Yang paling besar, paling mendominasi dalam sel kita nanti adalah air. Maka fungsinya dalam tubuh kita banyak. Yang pertama, bentuk sel dan cairan tubuh. Kemudian pengatur suhu tubuh, ya. Kemudian pelarut zat gizi lain, membantu proses pencernaan. Jadi ketika orang ogah-ogahan minum, maka proses pencernaan akan terganggu, ya. Kemudian pelumas dan bantalan, untuk melumaskan sendi-sendi, ya, sambungan antara tulang satu yang lain. Kemudian media transportasi, ya, mengedarkan sari makanan. Kemudian mengeluarkan sesa metabolisme, itu juga lewat air. Jadi bisa lewat air liur, air urin, dan seterusnya. Dan perlu diketahui bahwa 60-80% tubuh kita itu terdiri dari air. Nah, untuk menyeimbangkan kerja alat-alat yang ada dalam tubuh kita biar normal, maka dianjurkan banyak minum air. Minimal dalam sehari itu adalah 2 liter atau sama dengan 8 gelas. Nah, demikian pembahasan kita untuk kali ini, masih membahas tentang zat-zat gizi yang ada di dalam makanan, sebelum kita nanti membahas sistem pencernaan makanan, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, ya, yang nanti pada akhirnya bisa kita gunakan untuk memahami bagaimana sih proses pencernaan makanan yang ada di dalam tubuh kita, ya, organ-organnya apa saja, sampai nanti akan dibahas penyakit-penyakit atau kelainan-kelainan yang terkait dengan sistem pencernaan dalam tubuh kita. Baik, demikian dari saya. Tugasnya mohon diperhatikan, nanti dikerjakan semaksimal mungkin, ya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.